One Pride MMA Rising the Champion. Sobat One Pride, bersama saya Max Metino. Kali ini kita ada di One Pride Podcast bersama dengan Gideon Manurung. Halo Gideon, gimana kabar? Sehat? Sehat, Prof. Sehat ya. Gimana perjalanan ke sini, lancar? Puji Tuhan. Puji Tuhan lancar ya. Oke. Nah, Gideon gimana nih? Semua sehat, terus berat badan aman nih? Ini kan besok aman. Sabtu nih. Itu gimana persiapan? Persiapan sejauh ini puji Tuhan. Aman ya semua ya, mantap lah. Semoga semuanya dilancarkan, ya kan? Amin. Nah, ini pengen ngobrol-ngobrol aja sih, Gideon ya. Waktu pertama kali lu mau masuk One Pride itu gimana ceritanya? Lu ikut audisi, ya kan? Terus kenapa sampai Gideon tuh pengen ikut di MMA gitu loh, ya? Kenapa sampai tertarik untuk masuk MMA? Kan awalnya bukan MMA dulu gitu, Iya. Gideon ya. Nah, itu gimana? Coba tolong ceritain karena di sini banyak nih yang belum tahu atau teman-teman kita mengenai Gideon. Ya, untuk yang lebih berkesan si Prof, saya mengikuti One Pride ini ya, saya termotivasi sama abang-abang saya yang contohnya kayak Bang Andre Tampu Bolon. Oh, Andre. Nah, dan dia juga pernah bilang nggak segampang itu dek masuk ke One Pride ini, dia bilang. Mm-mm. Walaupun kau udah latihan gym atau latihan apa, Beda kan ya? beda. Saya kan bang udah latihan gulat kan bang sama abang, aku bilang gitu kan. Heeh. Iya tahu, tapi nggak segampang itu, dibilang. Ya udah, pas itu Prof kan ada audisi kemarin kan yang waktu yang ini audisi yang di Medan kan? Yang di Medan, Di iya Medan ada. yang Iya. pertama kali itu diadakan yang Sumatera Fighter kan? Iya, Sumatera. Itu saya puji Tuhan audisi pertama itu saya lolos grade B. Langsung lolos. Langsung ya. lolos kan, langsung grade B main ya. di Batam kan. Main di Batam. Dan itu saya main tuh dan saya membuktikan sama Bang Andre bahwasanya saya bisa lah gitu. Iya, Dia iya. sempat ragu ke saya gitu kan, Bang. Lu kenapa? Prof. Kenapa sempet ragu? Ya mungkin ragu lah karena mungkin sewaktu itu aku kan Kurang bisa groundnya. bukan kurang bisa sih, Prof. Abis? Cuman dia sanksi dengan strikingku atau gimana gitu kan. Hah? Nah, Gitu, si Andre sanksi dengan striking iya, Gideon. karena kan basic aku pertama kan karate. Heeh. Karate sport, bukan yang full contact kan. Iya, Nah, yang poin-poin iya, yang lah. poin-poin, ya. Bukan yang damage. Iya, bukan yang damage. Nah, Oke. jadi udah. Aku sembari itu sambil kuliah kemarin itu gua sambil mengikuti latihan gulat lah di Medan. Udah nggak lama, ku coba itu audisi dipanggil ke Batam tuh, puji Tuhan aku menang di situ juga dengan kemenangan tercepat juga 18 detik di ronde pertama gitu. Oke. Dan untuk Bisa ceritain dikit nggak tuh yang 18 detik itu pas bagaimana terjadinya dan gimana rasanya waktu menang gitu? Ya kalau untuk rasanya menang cepat itu kita sebagai fighter, sebagai atlet ya pasti puas lah kan, Prof, dengan latihan kita gitu bisa dengan kejutan gitu kita kasih 18 detik tup langsung tidur gitu kan. Pertama dia itu atlet Muay Thai kan, lawan saya kan. Iya. Saya cuman mengandalkan latihan baru-baru latihan itu, Prof. Baru 2 bulan lah. Kalau nggak salah itu latihan striking sama latihan memperdalam BJJ MMA kan. Oke. Nah, tapi udah ada dasar gulat ya. Nah, udah latihan dan itu juga coach saya ngelarin saya, coach Prof, untuk apa, untuk ikuti audisi itu. Saya bandalin, saya tetap bersikeke dengan saya. Tetap harus bisa, harus teguh bisa. ya? Harus teguh. Karena semua coach semua sanksi sama saya. Gitu. Iya, sanksi. Udah. Aku bilang, coach, ini tiket untuk aku masuk One Pride, aku bilang. Siapa yang kasih izin lu main gini. Tuh, itu dikasih tampar aku, coach. Oh gitu. Wah. Tapi nggak dikasih waktu itu dari perguruan ya? Dikasih tampar, tapi dia langsung peluk aku, coach. Oh, Langsung gitu. peluk kan. Mantap. Berarti kau harus siap disiksa, dibilang gitu. Oh, Siap, gitu. saya siap karena saya
mental juara, aku bilang gitu. Iya. Itu aja, Prof. Baru Jadi dapat dukungan dapat juga dukungan lah. dari perguruannya ya. Dan yang mengkornerin saya juga di Batam itu beliau kan. Iya. Itu Coach Herman lah namanya Coach waktu Herman. di Medan. Mantap, Coach Herman. Oke, itu keren sih. Memang dukungan dari pelatih-pelatih dan itu adalah support system yang harus, karena semua fighter tidak ada yang jadi juara tanpa ada tim yang baik di belakangnya, gitu loh. Ya, Nah, setelah itu kan, Prof, kita nggak tahu lagi arahnya Sumatera Fighter ini kemana, gitu kan. Nah, nggak lama ada audisi yang kedua di Medan. Saya ngikuti audisi itu lagi kan. Iya. Ikuti audisi. Tahu-tahu, Yang di gym bukan? Hah? Yang di tempat gym Iya, kan? tetap di Iya. tempat gym. Ada tempatnya si Wahid. Iya. Wahid Simanjuntak. Ngikutin lagi di situ. Iya. Kok bisa beda lagi ya? Jadi aku situ nggak lolos, Prof, di situ. Itu lucunya kan, yang pertama grade B+, yang ini kok Nggak lolos. C+, Iya. gitu ya kan. Nggak lolos, ya udah. Itulah aku semangat lagi latihan kan di Medan kan, Prof. Iya. Ada kejuaraan-kejuaraan kejurnas, kayak kickboxing gitu, saya ikuti berangkat ke ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta. Terus beberapa kali ada kejurnas lah itu. Mau itu kejurnas kickboxing atau IBA MMA. Terakhir aku, Coach, kesannya itu aku mau inilah, Coach, mau gagal lah di kejurnas kedua kickboxing itu, aku kalah lah sampai semifinal doang kan. Terus ada kesempatan kejurnas IBA MMA. Pada bulan yang bersamaan, Coach. Pada bulan yang bersamaan, udah. Di situ aku minta ongkos dong sama orang tua saya kan. Orang tua, mama saya nggak ngasih. Nggak ngasih kan. Kalau nggak ada sponsor, nggak ada yang mau biayai, udah nggak usah ini. Tuh, udah. Aku ini kan harus berangkat. Kalau aku udah ngomong di hati, Coach, itu harus terlaksanakan. Tuh, udah aku calling teman-teman, keluarga, saudara-saudaraku lah, abang, kakak gitu kan, yang udah duluan di Jakarta gitu kan, abang ada di Medan kan, udah. Dan sebagian aku cari pinjaman duit lah, Prof, untuk berangkat ke Jakarta sekalian untuk merantau di Jakarta ini. Dan disitulah, Coach, Prof, puji Tuhan aku berangkat itu. Sebelum berangkat itu udah telepon bapak lah. Telepon, Pak, aku mau berangkat ke Jakarta, gini, aku bilang gitu kan. Mau ngerantau lah sekalian, mau mengikuti kejuaraan ini. Mohon doa dan restunya lah untuk anakmu ini di tanah rantau biar sukses. Dengan apa pencapaiannya, bilang gitu kan. Saya mau ngomong lah sama mama, bilang itu tuh. Udah, Ma, aku berangkat ya, Ma. Aku udah di Kuala Namu ini mau berangkat. Gini, saya sekalian mau merantau lah, Mak. Doakanlah ya anak ini sukses dengan apa cita-citanya, Mama doakanlah. Ya, iya, Mang, dibilang gitu kan, Prof, kan. Ya, Mama mendoakan kamu yang terbaik. Mama sebenarnya nggak mau jauh dari kau, dibilang gitu kan, Prof, kan. Tapi ya ini udah pilihanmu, Mama nggak bisa mengelarang lagi, ya udah, sukses lah ya, Nak, ya, dibilang gitu ya, Tuhan menyertaimu, dibilang gitu. Luar kan, biasa ya, luar biasa, orang kan? tua walaupun dia khawatir, tapi memang sebenarnya orang tua itu mau yang terbaik buat kita. Dia hanya khawatir, dan itu wajar gitu loh, wajar dia melakukan hal itu karena memang sayang sama Gideon gitu loh. Nah, jadi respon dari orang tua tuh sebenarnya ini ya, awalnya khawatir ya. Tapi Gideon semangat terus, akhirnya bisa meluluhkan hati orang tua ya. Iya, Prof. Dan itu, Prof, ya puji Tuhan ya, Prof, ya. Ya, aku juga untuk meluluhkan hati orang tua, untuk ngasih kepercayaan gitu kan, Prof. Ya, aku harus kasih bukti bahwasanya aku layak gitu, bisa juara, biar orang tua tetap mensupport kan. Karena dua orang tua itu yang paling mubazir untuk anaknya kan, Coach. Prof, gitu kan. Iya. Ya, berkat itu orang tua udah capek juga ngomong sampai berbuih-buih gitu kan, Prof. Capek ngomong, iya, berbuih-buih. capek, lu. Sambil minum, Gideon, sambil minum. Kalau berbuih-buih. Ya, memang begitulah orang tua, Gideon. Sampai berbuih-buih, keluar kanan, keluar kiri ya, aku dengarnya kan. Bukan nggak didengar, tapi dengar. Tapi ya,
Aku bilang aku masih nyaman dengan Iya. yang kayak gini, baku pukul apa. Iya, Ya dengan ini aku yakin aku pasti berhasil. Selama sesuai pada tempatnya Iya. ya. Ini kan jalurnya prestasi, Jalurnya bukan di jalanan. Dan ini juga menghasilkan prestasi, mendapatkan bayaran pula, Iya, seperti itu. Jadi memang jalur yang tepat harusnya kalau memang Gideon memiliki hasrat besar di situ, niat yang besar, passion, semangat yang besar, memang orang tua ya mau nggak mau dia harus mensupport karena itu udah menjadi pilihan gitu loh. Ya terima kasih lah untuk para orang tua yang akhirnya bisa mengerti loh seperti orang tua Gideon gini. Nah ini Jaguar Porsche ya, Jaguar Porsche itu apa sih? Kenapa gitu namanya Jaguar Porsche dan kenapa dipilih nama itu buat julukan Gideon? Kalau untuk Jaguar Porsche itu kalau untuk Jaguar itu kan saya ngambilnya dari film Jaguar. Film. Kenapa? Maksudnya kenapa Jaguar itu? Iya. Apa yang terbersit gitu loh? Iya, gara-gara dari Jaguar itu. Film Jaguar itu dia gimana ya? Dia seorang yang punya hutan itu gitu. Dia terlahirkan bukan seorang kali. Jaguar ini binatang kan maksudnya? Bukan. Apa orang? Orang. Oh, orang. Jaguar tapi, ini orang. Orang. Oke, oke. Nonton film Jaguar? Belum. Iya, Jaguar Pau, benar, Jaguar Pau. Oh, gitu. Iya. Jadi dari Jaguar itu ya. Iya. Ya, lanjut. Dia kan bukan kota ya. Tempat mereka kan dijara itu sama antara suku-suku yang kanibal gitu ya. Kalau nggak salah ya. Tuh udah dia meninggal karena istrinya ke bawah apa itu ya, sumur yang digali dan keadaan hamil kan. Dan dia punya anak juga digendong itu kecil. Udah. Dia kan dinobatkan sebagai anak dewa gitu. Dan putra Jaguar Pau namanya. Jadi itu yang diambil dari Gideon adalah nilai juangnya. Nilai juangnya ya. Perjuangan dia keluar dari itu ya, lobang itu ya. Bukan. Apa? Dari kan istrinya kan di apa sih itu. Jadi kan tempat mereka itu diserang sama suku yang lain gitu kan. Jadi mereka dijadikan budak. Dia bisa jadi pas waktu season apa itu mereka diikat tangan, ada busur gitu kan, pakai panah, pakai tombak gitu kan. Pokoknya siapa yang bisa keluar lari, ya lari gitu. Tapi itu bukan sekedar cuman lari doang. Pokoknya harus sampai mati gitu. Jadi dia jadikan kayak hiburan mereka lah gitu. Iya. Banyak tapi dia lari, bisa lari terus, padahal udah kena busur kan. Dan ini bisa hidup, bahkan mengapakan istrinya juga mengeluarkan dari lubang itu. Intinya gini lah ya. Jadi Jaguar itu adalah suatu perlambangan perjuangan yang disukai oleh Gideon. Karena dia seorang pahlawan. Seorang pahlawan, petarung ya, pejuang yang pantang mundur pastinya. Ya. Oh, jadi itu yang menjadi inspirasi ya. Siap. Jadi inspirasi. Keren sih. Ya, karena saya juga baru jarang juga ya. Nah, Reebok Sode. Gimana? Ceritain dong sama semua pencinta bela diri One Pride di Indonesia nih. Ya kalau untuk meaning artinya, terus apa gitu, terus kenapa sering menyebutkan hal itu gitu loh. Jadi awalnya kan dulu saya kan sering nonton bola PSMS Medan kan. Dan itu ada Smack Hooligan atau Kampak FC. Iya. Dan yang lebih tepatnya sih Smack Hooligan bilang Reebok Sode itu. Jadi kalau dari Reebok Sode itu dari lingkupannya gaspol. Baru kuratakan kau, kuratakan ginjal kau, ibaratnya kayak gitu. Makan kayak Ojo Padia kata Cembili ya kan. Itu udah terlingkup semua di situ, di Reebok Sode itu. Reebok Sode itu. Makanya
kayaknya ini pas deh untuk apa. Tapi artinya Ribaksude sendiri itu artinya sendiri itu apa? Ya lebih cenderung ke situ, Prof. Kayak istilah gitu, ratakan gitu. Maksudnya kalau kayak main gitu kan coach, kayak mau apa, Ribaksude, gaspol, ya kayaknya kayak gitu. Oke. Nah, Ojopadia gitu kan. Oke. Kayak gitu, Prof. Iya. Jadi itu jadi ciri khas tuh banyak Ya, jadi tuh. kayak ciri khas gitu Ciri kan. khas Apalagi tuh. dari daerah kita juga kan, dari Medan kan. Iya. Nah, gue juga ini juga menarik nih, nggak cuman Billy nih, cuman kalau Billy kan udah nikah ya. Nah ini Gideon nih, saya tahu nih pacaran sama Melvida nih. Coba dong ceritain dong. Oh, kalau sama Melvida sih. Gimana ceritanya tuh? Awalnya sih Kenalnya gimana, terus bisa sampai pacaran. itu sih momen yang paling lucu sih. Gimana? Itu awalnya kan kita kan sebelum saya keluar dari Habrader itu kan saya gabung ke Siam Papoto Team sama Iya. Tiger Shark kan. Heeh. Latihan baru untuk kebetulan itu baru-baru itu ada langsung pemanggilan, Prof. Pemanggilan untuk fight aku kan. Kalau nggak salah ketemu siapa itu ya? Yang pegulat itu coach, kalau nggak salah ya. Heeh. Lupa aku namanya, tapi udah petarung apa juga, orang lama juga. Orang di lama kelas, ya? Kelas terang. Udah. Kebetulan aku baru gabung lah ke Siam, latihan tuh ketemu beberapa. Artinya ketemu sama Melvida di situ ya, di ketemu Siam dulu ya? Melvida di Siam. Tapi sebelumnya tuh udah pernah ketemu kan. Prof, Iya, kan? sebelumnya pernah. Ya, cuma ya, Chemistry-nya muncul di situ tuh. ya mungkin kedekatan kita mungkin di situ, apalagi kita sama-sama orang Batak kan, dari Medan kan. Ya, makin dekat ya, tapi itu masih kayak berteman biasa gitu kan, Prof. Baru nggak lama kita ada seleknas untuk SEA Games. Itu kemarin di Hotel 6 kan. Kita adakan kickboxing di situ kan. Kita di situ sih cinloknya di situ ya. di situ Karena latihan bareng, sparring bareng. Ya, Sparring bareng nggak? Sparring bareng. Sparring bareng, Ya. latihan bareng. Wah, gimana tuh ceritanya tuh sama pacar? Sparringnya tonjok-tonjokan, tendang-tendangan. Ya kalau ya yang namanya latihan kita harus profesional. Profesional. Bukan ada Jadi istilah apa? mukul-mukul, nendang-nendang ya. Nendang-nendang ya. Sekarang lebih Pernah nggak dia kepukul, ketendang terus dia marah gitu? Bukan nggak pernah lagi, Prof. Kalau kita berantem itu langsung bertumbuh langsung. Oh gitu. Iya, Jadi serius, pacarannya Prof. kalau marahan berantem gitu. Berantem. Tunggu-tunggu. Enggak, tunggu. Ka- Terkontrol apa emosi hajar-hajaran Ya atau ajar-ajaran, Prof. Nggak ada cerita. Ya kalau pakai glove juga jadi kalau berantem yuk kita fight gitu atau gimana? enggak, Prof. Ya lebih ke ini sih. Ya berantem kayak betulan. Cuman kalau aku sih ya sebagai laki-laki. Serius, Prof. Ya sebagai aku laki-laki ya aku ya lebih mengalah sih, Prof. Lebih mengalah. Ya. Jadi karena aku tahu di match pukulan gitu gimana gitu kan, Prof. Kan. iya. Ya mau gimana pun pukulan laki-laki itu pasti lebih kencang daripada cewek gitu. Oh, cewek yang denger panas nih. Ya maksudnya Iya. untuk apanya lazimnya lah kita. Iya. Ya aku lebih banyak mengalah sih karena Iya. satu haram sih menurutku kalau memukul perempuan itu. Betul. Karena Maksudnya aku terlahirkan beda memukul pada saat kita lagi sparring sama pada saat lagi kita emosi. Emosi ya kan. Nah, kalau lagi sparring kan memang kita nggak bawa perasaan kalau dengki dendam ya dan macam-macam ya. Kalau kita sparring gitu, Prof, ya profesional. Profesional. Pokoknya dia bikin kencang, kan kita kan yang namanya tim ini kan, Prof, kan ada gimana ya, Prof ya? Ya lu bikin kencang, bikin apa kencang-kencang kayak gue ya kencang balik lah, Prof. Kan bisa kan 50%, 30% sparring. Nah, kalau Melvida gitu. gimana? Kita kayak gitu juga, Prof. Atur, ritmenya teratur kan 50% gitu ya. 50%, tapi kalau kayak mau kan sesekali kan iseng kan, Prof, kan kasih agak gitu kan. Baru ya dia balas lagi. Dia marah. Balas lagi. Jadi yang iseng Gideon. Terkadang dua-duanya. Terkadang kau ganti-gantian ya. Oke. Menarik ya. Nggak cuman cerita Billy sama Anggi, di sini juga ada cerita Gideon sama Melvida ya. Iya. Ya semoga lancar lah. Ya, Prof. Kita doakan. Amin, Prof. Ya kan yang terbaik lah, apalagi dua-duanya di bidang yang sama ya. Di bidang yang sama, passion yang sama. Jadi nanti bisa sama-sama nih
Kalau Billy mencari title, udah jadi juara. Anggi juga sekarang lagi mengejar juara. Gideon juga lagi mengejar juara nih. Amin, Prof. Jadi bisa barengan lah, enak sama-sama. Nah, katanya lu kan kemarin lu merelakan ini ya, seleksi SEA Games ya, Iya benar, Prof. untuk demi melawan Billy ini nih. Nah, itu kenapa bisa sampai segitu? Terus Karena- alasan lu apa gitu loh? Menurutku title fight di One Pride itu lebih gimana ya, Prof ya? Punya arti buat lu? Punya arti, Prof. Ya yang dikenal orang. Ini SEA Games loh, Iya. seleksi SEA Games loh. Nah, gimana? Iya ceritanya keluarin aja, keluarin. Gimana ya, Prof ya? Karena ini Ah. lebih ya udah di depan mata lah. Oh, depan mata ya. Nah, di depan mata ngapain kita sia-siakan kesempatan lagi? Kalau untuk SEA Games kan bisa lagi kita seleknas lagi kan, Iya, Prof iya, kan. iya. Bisa kesempatan untuk tahun depan gitu kan, Prof. Oke, Masih iya. bisa lah. Kalau ini kan Kesempatan nggak datang 2 kali ya? nggak datang kedua kali seperti kayak aku kontender kemarin. Kesempatannya cuma 2 kali. Iya, iya. Tapi itu jarang-jarang, Prof. Iya, betul, betul. Aku berturut ke kontender pertama sama Lai Rustem itu aku Iya. gagal. Tuh, Heeh. kasih sama ketemu sama Ebu kan. Wow, seru. Ebu, iya. Seru loh sama Ebu lo. Padahal itu kan tawarnya pertama sama Iya. si Sopian kan. Iya. Nah, sama si Sopian, cuma Sopian nggak mau ngambil, mau naik kelas. Iya, Ya iya. udah nggak. Karena kelas yang terdekat, Iya. aku kan, Iya. Prof kan. Heeh. Udah, ya Ambil aku ya. terima dong, gitu. Itu pertarungan sama Ebu sih luar biasa. Gimana rasanya tuh lawan Ebu? Jujur ya, Prof ya, sejauh ini ya menurutku selama aku fight itu pukulan Ebu itu paling top. Paling top ya. Paling top. Ya memang dia bagus, Ebu bagus. Ya cuman kemarin Gideon lebih aktif. Iya. Gideon lebih aktif, Gideon lebih mengeluarkan, sedangkan Ebu kurang aktif pada saat itu. Kombinasi lagi. Iya, Ya. walaupun sudah terpojok, Gideon terus mengeluarkan. Itu kuncinya sih di situ. Dan itu kan semua dinilai gitu loh, semua dinilai. Nah, mengenai gini deh, mengenai pendapat Gideon mengenai dominasinya Billy di kelas strawweight. Menurut Gideon ini bagaimana dominasinya Billy? Dia kan udah dapat sabuk abadi loh. Iya. Tandanya ini bukan main-main. Ya, Billy ini. sejauh ini kan kita tahu lah Iya. kalau untuk Champ Billy itu ya bukan ya apalagi kalau udah sampai 5 kali ya mempertahankan itu bukan fighter abal-abal lagi lah ya, udah sangat diperhitungkan banget lah ya. Iya. Ya dia baik dari striking ataupun main groundnya udah pasti udah lebih lah. Oke. Bahkan persiapan dia pun pasti udah lebih Oh, lebih matang matang lagi lah pastinya, mungkin iya. dari aku ya kan. Heeh. Tapi aku ya pasti persiapan lagi, Prof, karena perjuanganku untuk ke sini ya Gila, jadi pasti luar biasa ya luar pada biasa saat lah, Prof. sampai Untuk sampai merelakan SEA Games loh. merelakan seleksi SEA Games. Iya. Terus bagaimana rasanya tuh ini menghadapi title fight yang ini nih? Pokoknya itu Perasaan dari Gideon. penuh kebimbangan, Prof. Bimbang? Awalnya ya. Bimbang. Bimbang? Tuh bimbang Kenapa dalam arti bimbang? untuk memilih mana yang Oke, antara mana ini ya, yang antara mana ya? title fight atau Ah. SEA Games. Ah. Kalau SEA Games kan tapi dari tim Emang nggak saya bisa paralel saat ini? Hah? Bisa paralel nggak? nggak bisa. Buktinya Yudi kan apa juga kan, Prof. Iya, iya. Keluar dari pelatnas SEA Games juga kan. Ah, oke. Bolang juga Ah, keluar oke. juga kan. Ah, oke. Makanya aku dari mulai awal Ah. dari tanda tangan kontrak aja udah ngomong sama Pak Yoko kan, Iya, Pak Yoko kan. Gimana Gideon? Karena di sana ada degradasi juga. Karena yang diberangkatkan sekian, yang keterima 25 orang, Iya. dia bilang. Jadi kuotanya ini udah tahu lah kan, Prof. Tapi Iya. nggak mungkin ku sebut di Oke, sini. Takutnya iya. nanti. Iya. Iya, itulah, Prof. Oke. Udah tahu lah kotanya berapa yang diberangkatkan Iya, gitu ya iya. kan, ya Ah. dibocorkan lah sedikit sama aku kan. Mm-mm. Gini dibilang. Lo yakin nggak bisa bertahan di dalam degradasi atau gimana, dibilang gitu. Mm-mm. Karena di SEA Games itu ngaco juga peraturannya dibilang gitu. Mm-mm. Suka-suka mereka gimana apanya, mau gaji juga mau pending dibilang gitu kan. Mm-mm. Ya udah. Ya udah aku pikir-pikir dulu deh, bos ya, aku bilang. Oke. Setelah aku pikir-pikir ya udahlah, bos, yang mana yang
jelaslah event di depan mata, itu aja lah aku ikuti, aku bilang. Oke. Title fight, aku Title fight, ya. berpikir sama title fight karena kesempatan ini bukan datang Wah, sekali. artinya ini keputusan yang sangat emosional buat Gideon Iya, benar, ya, Bro. untuk mengambil title fight ini ya. Karena nggak hanya bukan keputusan yang mudah, Iya, Bro. penuh pertimbangan. Artinya pengambilan ini penuh dengan tanggung jawab juga loh. Iya. Ya, akan semua dedikasinya harus komitmennya, dedikasinya itu sangat luar biasa sih apa yang dilakukan Gideon. Nah kalau nanti besok lu menang ya lawan Billy nih, otomatis lu akan bawa sabuk ke Sumatera Utara. Ya. Wah, Sumatera Utara nih lagi naik daun nih, ya kan? JK seru nih Sumatera Utara sama Sulut nih, ya. Sulawesi Utara, Sumatera Utara ini rame ini emang dua-duanya ini ya, banyak juara-juara dari sana. Nah, lu akan bawa sabuk nih ke Sumut. Dan pastinya lu kalau lu berhasil lu memupuskan harapan Billy. Nah, apa yang ada di benak Gideon mengenai hal ini gitu? Untuk Ya, apa yang Gideon pikirkan bahwa kalau sampai lu tercapai ini lu membawa ke Sumut gitu. Pernah nggak terpikirkan sama Gideon mengenai hal ini? Lu bayangin lu juara nih. Gitu. yang saya pikirkan sih, Bro. Apa yang akan lu pendapat dari Gideon, terus apa yang lu rasain dan apa yang akan lu lakukan gitu? Ya intinya saya pasti sangat bangga, Bro. Bisa menuju puncak yang tertinggi, ya bisa menjadi raja kelas terau kan, Bro. Yeah. Karena semua orang pengen juara juga, Bro. Raja kelas Tro artinya jadi petarung terhebat Terhebat di kelas. Nusantara Iya. di kelas Iya. tarung bebas ya. Itu kan suatu impian ya. Iya, suatu impian semua fighter termasuk Billy ataupun saya Pastinya. juga kan, ya. Ha. Maupun adik-adik saya yang di bawah saya juga kan, Bro. Iya, Kan iya. pasti pengen lebih up lagi kan. Ha-ha. Ya penting hasil latihan kita aja lah yang membuktikan kita, perjuangan kita, dua kita gimana bisa menuju itu. Karena kalah itu udah di tangan, Bro. Iya, Menang itu perjuangan, itu aja. Karena perjuangan untuk menuju sini, untuk menuju Iya. sabuk aja udah sangat luar biasa, Iya. Prof, ya aku bilangnya. Dan aku juga untuk menantikan ini, Prof, banyak dedikasi yang sangat ku lakukan sama demi sabuk ini, Prof. Iya, iya, iya. Yang gagal nikah lah, yang apalah. Banyak lah, Prof, pokoknya. Oke, oke. Yang gagal pelatnas SEA Games lah. Iya, iya, iya. Makanya Ya. aku ada yang harus diprioritaskan, itu aja sih, Prof. Lebih ke prioritaskan untuk menuju title fight, itu aja, Prof. Ya, tapi Aku kasih yang terbaik, intinya sampai dalam pertandingan ini. Ya kalau bisa bermain cepat, bermain cepat. Tapi kalau memang nggak bisa bermain cepat, bermain all out aja, mengalir kayak gimana, ya kan? ya, ya. Tapi dari semua kegagalan tadi kan ada hikmahnya ya. Siap. Ada hikmahnya. Mungkin ada rencana lain dan mungkin nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Kita Siap. doakan semuanya lancar untuk Gideon. Rencana-rencana Gideon bisa berjalan dengan lancar lah, Siap, seperti itu. Tapi luar biasa. Nah sekarang kira-kira nanti udah siap ya, berat badan siap, semuanya udah siap, mental udah siap, dan ini bakalan keren banget ya. Sabtu ya, Sabtu tanggal 3 Desember jam 10 malam langsung nih nanti nih. Siap, ya, Bro. ini langsung nih. Jadi begitu jam 10 opening, yang keluar akan langsung Gideon dan Billy, langsung title fight di situ ya. Luar biasa. Jadi langsung tanpa banyak menunggu partai lainnya, akan langsung Gideon berhadapan dengan Billy Pasulatan. Nah, untuk Gideon ada statement yang mau disampaikan nggak untuk pendukungnya Gideon ataupun Billy di sini? Silakan ke sini. Ya, minum dulu silakan. Ya untuk pendukung saya dan penonton One Pride seluruh Indonesia ataupun Nusantara bahkan dunia, tetap dukung saya. Nah, pasti akan kasih yang terbaik pokoknya untuk Sabtu tanggal 3 Desember ini. Ya, intinya saya berdoa, saya latihan, saya kerja keras, selebihnya atas kehendak Tuhan, itu aja sih. Tapi saya di sini sangat optimis untuk kemenangan ini karena banyak
pengorbanan yang saya lakukan demi Luar ini, sabuk ini. biasa. Dan untuk Billy, Untuk Billy, tetap semangat untuk latihannya, jaga kesehatan. jaga ya. kesehatan. Pokoknya kita kasih permainan yang terbaik. Oke. Pokoknya siap-siap aja lah. Lepas sabuk itu, salam dari Jaguar Porsiari, Wak Sude. Wah, Rimak Sude. Oke, keren. Thank you Gideon udah Siap, datang Bro. ke sini. Thank you. Ya, luar biasa ceritanya. Semoga menginspirasi ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Oke, kalau gitu kita juga mau terima kasih kepada KPC yang sudah mensponsori obrolan kita ini sehingga bisa teman-teman semua bisa tahu mengenai bagaimana sih perjuangan Gideon dari nol sampai sekarang ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next episode podcast berikutnya ya. One Pride untuk Indonesia.